Hari ini saya akan melaksanakan desiminasi aksi nyata modul 1.4 budaya positif calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 27 Pelucutan, yang kami hormati Bapak Eko Mangudino selaku calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar yang akan memaparkan materi desiminasi kita hari ini. Dan yang kami hormati Bapak Ibu guru yang berbahagia pada hari ini. Puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat beliaulah kita dapat berkumpul hari ini dalam rangka pemaparan desiminasi budaya positif. Adapun susunan acara kita pada hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga sambutan dari Ibu Kepala Sekolah, yang keempat penyampaian materi oleh calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar yaitu Bapak Komandudino. Yang terakhir adalah penutup. Kita lanjut ke acara berikutnya yaitu doa bersama. Doa yang pimpin langsung Bapak Ibu yang beragama Hindu dan Muslim menyesuaikan sesuai agamanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Yang diberikan kepada Ibu. Sebelumnya tak lupa Titi yang mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya, rahayu, rahayu, rahayu semua. Yang saya hormati, saya banggakan teman-teman semua guru SD 27 Pemecutan, terutama Pak Komang yang sekarang akan memaparkan yaitu desiminasi aksi nyata terkait dengan CKP. Nah, semua itu pasti terwujud berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang sudah memberi berbagai banyak kenikmatan kepada kita, terutama kesehatan. Ya, di sini saya hanya akan menyampaikan sedikit saja. Tolong dalam kegiatan CKP ini ikuti dengan benar-benar, dan apa yang menjadi arahan, menjadi lembar kerja tolong dikerjakan dengan benar sesuai dengan prosedur, sesuai dengan tagihan yang ada. Yang penting Ibu minta tolong dengan adanya CKP ini nantinya ada perubahan, tentunya perubahan ke depan yang lebih baik. Nah, sekarang untuk teman-teman CKP silahkan gerakkan teman-teman. Kalau Bapak Ibu sudah tergerak, kemudian sudah tergerak, sekarang tinggal menggerakkan teman-teman. Itu aja dari Ibu. Yang penting tetap semangat, jaga kesehatan, bisa membagi waktu, terutama tugas utama Bapak Ibu apa di sekolah, tugas selanjutnya apa. Kalau CKP itu setelah tugas utama, yaitu setelah tugas di sekolahan. Ya, yang penting tetap semangat, semoga diikuti dengan teman-teman yang lain yang lebih bagus lagi. Itu aja dari Ibu. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum. Ibu Kepala Sekolah atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu adalah pemaparan desiminasi aksi nyata modul 1.4 penggerak angkatan 9 Kota Denpasar, Bapak Eko Mangudino. Yang persilakan. SD Negeri 27 Pemecutan, dan di hari berbahagia ini saya akan melaksanakan desiminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, saya adalah calon guru penggerak angkatan 9 Kota Denpasar. Ya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Kepala Sekolah beserta Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktunya pada hari ini dan dalam pelaksanaan desiminasi aksi nyata modul 1.4 yaitu budaya positif. Ya, namun sebelumnya saya mengajak Bapak dan Ibu ya untuk melatih
konsentrasi juga di sini ya, supaya Bapak dan Ibu, ya ini waktunya jam siang ini, ya waktunya lelah ya. Apabila saya mengatakan pagi, tepuk pagi, tepuk sekali, tepuk siang, tepuk 2 kali, tepuk malam 3 kali. Ya, merdeka, semangat. Ya. SD 27 Pemacetan, jaya. Bisa? Ya. Tepuk pagi, tepuk pagi, tepuk pagi, siang, tepuk siang, tepuk malam. Merdeka, semangat. Ya. Kalau SD Negeri 27 Pemacetan, jaya. Ya, kita ulangi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Merdeka, semangat. SD Negeri 27 Pemacetan, jaya. Iya, terima kasih ya. Berarti Bapak dan Ibu ya masih seger, ini masih fresh. Ya, baik, saya akan melanjutkan. Ya, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini teori kontrol, yaitu Dr. William Glasser ya mengatakan ilusi guru mengontrol murid. Ya, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu mungkin secara tidak sadar di sini pernah melaksanakan seperti ini, ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, kenapa seperti itu? Seperti kehidupan sehari-hari pada saat Bapak dan Ibu di sekolah ataupun di kelas, nah kita tidak merasakan bahwa kita yang mengatur siswa, ya seperti ini, seperti perubahan paradigma belajar. Nah, ini diibaratkan Ibu dan Bapak guru di sini. Nah, kenapa dibilang mengontrol murid? Nah, di sini ada jaring, ya, jaring benang. Nah, di sini Bapak dan Ibu ini sebagai mengontrol murid, ya, mengontrol murid sehingga apa yang keinginan yang Ibu inginkan ataupun disampaikan harus sesuai dengan kehendaknya Bapak dan Ibu. Nah, itu namanya ilusi guru mengontrol murid. Nah, kemudian yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, setiap penguatan positif selalu efektif dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa berkritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terkadang kita di sekolah ataupun di kelas, ya, kita kadang-kadang mengkritik siswa itu, ya, mencari kesalahan-kesalahan untuk menguatkan karakter anak-anak. Ya, terkadang pasti Bapak dan Ibu pernah merasakan seperti itu. Ya, kemudian yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Terkadang kita sebagai guru memaksa dalam artian di sini memaksa kehendaknya anak-anak supaya mengikuti aturan yang kita buat. Nah, padahal itu kemauannya anak-anak saling, setiap orang itu berbeda-beda. Nah, kemudian, nah di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada. Kemudian di teori kontrol itu realitas kebutuhan kita yang berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat hal yang sama.
di stimulus respon. Teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, terkadang semua orang yang melihat hal yang sama pada saat misalkan kita melihat hal yang sama, belum tentu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiga, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Di teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, terkadang siswa tersebut pasti pernah melakukan perilaku buruk, ya. Nah, perilaku buruk di sini belum tentu orang yang melaksanakan perilaku buruk itu selalu buruk. Pasti dia, kenapa dia melaksanakan hal seperti itu, pasti dia ada tujuannya. Nah, terkadang saya ada satu siswa, seorang murid, ya, dia melaksanakan perilaku yang buruk. Nah, pasti dia ada tujuan dengan perilakunya tersebut. Nah, bagaimana cara kita mengatasi? Yang melakukan pendekatan. Nah, kemudian selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita sendirilah yang bisa mengontrol kita sendiri. Artinya dengan melaksanakan pengendalian diri dari diri kita, kita melaksanakan pengendalian diri dan kita yang mengatur diri kita sendiri sehingga menjadi yang lebih baik. Kemudian yang selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal di stimulus respon. Kemudian di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, selanjutnya ada di sini model berpikir menang atau kalah. Di teori kontrol itu terdapat model berpikir menang-menang. Ya, oke, saya lanjutkan. Nah, di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna dari kata disiplin. Nah, karena disiplin ini banyak sekali dan beragam. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Ki Hajar Dewantara mengatakan, pertanggungjawaban itulah selalu menjadi sisihannya hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya. Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajiban. Nah, ini pengungkapan dari Ki Hajar Dewantara, pemikiran, konsepsi, keteladanan, sikap merdeka. Ini cetakan kelima tahun 2013, halaman 469. Baik, saya lanjut. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Makna nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Seperti yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori kontrol pada tahun 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan pasti memiliki suatu tujuan. Sama seperti Bapak dan Ibu,
mengajar memiliki strategi dan pendekatan. Dalam mengajar pasti memiliki tujuan tentunya. Kemudian selanjutnya, Dean Goosen pada tahun 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nah, selanjutnya di sini teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Nah, sekarang saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Ya, mungkin siapa yang sudah tahu apa itu motivasi? Ada yang tahu motivasi itu apa? Ya, memberikan dorongan. Betul. Kemudian di sini terdapat hukuman. Mungkin dari Bapak dan Ibu ada yang mengetahui hukuman itu apa? Melakukan yang bersalah, Ya, sesuatu yang bersalah, untuk melakukan dihukum. melakukan kesalahan dihukum seperti itu. Ya, mungkin ada yang lain? Sanksi bagi yang berbuat salah. Ya, coba angkat tangan Pak Ade. Ya, silakan Pak Ade. Sanksi bagi yang berbuat salah. Sanksi yang membuat kesalahan. Mungkin ada yang pendapat yang lain? Tidak ada. Nah, kemudian sekarang dan penghargaan di sini. Penghargaan itu apa sih? Pernahkah Bapak dan Ibu memberikan penghargaan pada siswa dan siswinya di kelas? Pernah kan? Ya. Penghargaan Apresiasi. yang memberikan apresiasi kepada siswa yang telah Menyelesaikan pelajaran. mampu menyelesaikan atau menjawab ya pertanyaan-pertanyaan bagus. Nah, kemudian ini restitusi ada? Ganti rugi, kayak ganti rugi ya. Ganti rugi. Ya, oke. Baik. Nah, terima kasih Bu Kepala. Ya. Baik, saya akan melanjutkan untuk mencari inti dasar dari ini. Kita akan lanjutkan ya. 3. Motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, ini sudah ditunjukkan. Yang kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya memiliki pertanyaan pemantik di sini atau pertanyaan reflektif ya. Pertanyaan reflektif. Ya, pertanyaan reflektif di sini. Coba kita perhatikan bersama-sama. Nah, ini ada siswa yang bernama Anton ya. Anton kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Mungkin Bapak dan Ibu pernah melihat siswanya seperti itu. Pada saat guru matematikanya, Pak Krisna, menanyakan pertanyaan Anton. Anton ini menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Anton yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Jadinya anak tersebut tergagap dia, si Anton ini.
Selanjutnya, Pak Krisna pada saat itu membiarkan teman-teman Anton menertawakan Anton yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Anton untuk ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan dari Pak Krisna. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa. Si Anton ini ditertawakan oleh teman-temannya di depan kelas. Kemudian si Anton ini memegang ujung hidungnya, ya seperti ini saya contohkan ya. Anton tersebut di depan sambil memegang hidungnya ditertawakan oleh teman-temannya. Nah, ini pertanyaan reflektif kepada Bapak dan Ibu. Satu, apakah Bapak dan Ibu ataukah apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton? Kemudian mengapa? Coba dipikirkan kembali. Nah, di sini saya ulang kembali, ada seorang siswa yang kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran berlangsung, nah siswa tersebut dia menggambar, ya tidak memperhatikan dia Pak Krisna tersebut dalam memberikan materi. Kemudian, nah di sini tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi. Kemudian siswa tersebut menjadi gagap. Ya. Kemudian Pak Krisna ini menunjuk siswa tersebut diminta ke depan. Ya. Kemudian dia dihukum. Ya. Kemudian dia disuruh di depan untuk memegang hidungnya, menunjuk hidungnya, ya, memegang ujung hidungnya. Nah, mungkin dari Bapak dan Ibu, apakah setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton? Tidak. Ya, ya coba angkat tangan. Ya, tidak boleh menjawab beruntun ya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk saya mencoba menjawab pertanyaan yang ada di depan. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton? Mengapa? Menurut saya tidak setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton karena Anton itu kan pada dasarnya dia menggambar itu ada tujuannya ya. Jadi terlebih dahulu seharusnya Pak Krisna itu menanyakan kenapa Anton menggambar begitu di dalam saat jam pelajaran. Jadi saya tidak setuju dengan Pak Krisna yang seolah-olah Pak Krisnanya yang langsung menjudge dia, jadi seperti itu ya. Jadi kita tanyakan dulu Antonnya, apa yang menyebabkan Anton itu menggambar di dalam kelas, tidak mengikuti pelajaran dengan baik, tidak seakan-akan membuat mental Anton itu kurang percaya diri. Menurut pendapat saya seperti itu. Terima kasih. Iya, terima kasih untuk Bu Sagung ya. Kita berikan tepuk tangan dulu ya. Ya. Baik, Bu Sagung ya, terima kasih. Nah, mungkin dari teman-teman dan Bapak dan Ibu guru ada jawaban yang lain dari Pak Made? Ya, silakan Pak Made. Nah, silakan berikan mic-nya. Baiklah, terima kasih atas kesempatannya. Ya. Untuk soal yang ada di depan, yang nomor 1, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Krisna terhadap Anton? Mengapa? Ya. Jadi dari menurut pendapat saya kurang setuju dari hal yang dilakukan oleh Pak Krisna. Yang pertama, seperti yang disampaikan tadi, ketika Anton itu menggambar, dia pasti punya maksud dan tujuan. Walaupun dia tidak mengetahui lingkungannya yang tepat, dia harus dapat pelajaran apa dan apa yang dia lakukan.
Terus yang kedua, dia itu kan mempunyai basic yang berbeda. Ya, seperti yang disampaikan, untuk siswa itu memiliki kemampuan yang berbeda, minat dan bakatnya juga berbeda. Mungkin saja dalam pembelajaran dia tidak suka dengan pelajaran matematika atau kurang suka dengan pelajaran matematika, dan dia minat dan bakatnya di bidang seni atau menggambar. Jadi itu yang menyebabkan dia menggambar saat jam pembelajaran. Terus untuk tindakan Pak Krisna, seperti yang disampaikan tadi, lebih baik Pak Krisna menanyakan dulu apa tujuannya menggambar saat jam matematika. Jadi kalau memang dia tidak suka atau memang dia harus melakukan kegiatan yang lain, sehingga Pak Krisna bisa nanti untuk memfasilitasi di dalam pembelajaran matematika dengan kegiatan menggambar diselingi, biar mereka juga, biar Anton juga tertarik dalam pembelajaran matematika. Jadi mungkin itu yang dapat yang sampaikan. Jadi yang kurang setuju intinya dengan tindakan yang dilakukan oleh Pak Krisna. Ya, terima kasih Pak Kawan. Iya, wow, luar biasa sekali nih. Ya, berikan tepuk tangan untuk Pak Made Mardika ya dengan Gus Agung ya. Salut. Ya, baik. Ya, terima kasih. Ya, setiap manusia dan setiap seseorang itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihan ya. Berarti setiap manusia itu, yang si Anton ini dia memiliki keistimewaan pemadaian. Begitu saya tangkap, mungkin dia lemah dari matematika, tapi dia di hal yang lain minat bakatnya dia mungkin bagus ya. Ya, kita simpan jawaban dari Pak Made sama Gus Agung dulu ya. Kemudian yang nomor 2, menurut Anda, tindakan Pak Krisna terhadap Anton adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Saya ulang kembali. Menurut Bapak dan Ibu, tindakan Pak Krisna terhadap Anton adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Senior saya Atas waktunya pada dia untuk menjawab pertanyaan yang nomor 2. Menurut Anda, tindakan Pak Krisna terhadap Anton adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Nah, di sini yang akan menjawab konsekuensi, namanya seperti Anton itu, karena dengan adanya konsekuensi kepada anak yang lain-lain dalam mengikuti pelajaran, jadi anak-anak itu akan berubah untuk betul-betul mendengarkan apa yang dikasih pelajaran oleh Pak Krisna. Untuk itu mungkin Anton itu akan tidak mengulang lagi pada waktu menerima pelajaran. Demikian dari tiang. yang berpendapat lain dari rekan-rekan guru ya, ada? Ya, wah, Pak Made lagi ya. Oke. Menurut Anda, menurut Anda tindakan Pak Krisna terhadap Anton adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Ya. Nah, dari pendapat saya, untuk yang dilakukan Pak Krisna ini sudah berupa hukuman. Karena di mana perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu memang sangat jauh dia sebenarnya. Konsekuensi itu adalah akibat atau tindakan yang dilakukan. Konsekuensi itu bisa bersifat positif, bisa bersifat negatif. Ya, konsekuensi itu adalah sebuah kesepakatan sebenarnya dari tindakan yang telah dia lakukan, dari pelanggarannya. Ya, konsekuensi itu intinya dia bisa bersifat positif yang diberikan oleh Pak Krisna. Tapi kalau sudah hukuman, tanpa adanya pertanyaan terlebih dahulu, kalau mereka sudah berbuat salah, mereka harus mendapatkan hukuman. Hukuman itu merupakan konsekuensi yang bersifat negatif dari kesalahan yang dia lakukan. Ya, menurut saya seperti itu. Terima kasih Pak Komang. Ya. Ya, terima kasih ya, luar biasa jawaban Bapak dan Ibu. Ya, baik. Kita
kita akan mencari, ya, mengetahui perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Apa itu hukuman? Hukuman bersifat tidak terencana. Ya, hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Nah, atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman ini bersifat satu arah. Dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan, atau pengarahan dari pihak guru baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Nah, terkadang hukuman itu bisa dari berupa fisik maupun psikis. Nah, terkadang kita mungkin anak-anak, bapak dan ibu mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan. Nah, itu adalah ya termasuk psikis siswa, yang istilahnya kejiwaan siswa itu sudah kena dia. Sehingga jika bapak dan ibu itu laksanakan, siswa itu akan merasa ketakutan, betul tidak? Ya. Sehingga apa yang bapak dan ibu berikan materi ataupun pembelajaran itu tidak akan diresapi oleh siswa tersebut, karena dia sudah merasa sakit hati, sudah tersakiti hatinya atas kelakuan bapak dan ibu. Nah, dari kata-kata tersebut. Nah, kita lanjutkan. Apa itu konsekuensi? Nah, supaya bapak dan ibu mengetahui perbedaannya. Konsekuensi adalah sudah terencana atau sudah disepakati. Nah, konsekuensi ini ya seperti dibilang sama Pak Martikel, konsekuensi adalah sesuatu yang sudah terencana dan sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Pada umumnya, bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru, ini guru sekolah, dan murid sudah mengetahui sebelumnya. Konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman atau jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang umumnya dapat diukur. Misalnya, setelah 3 kali tugasnya tidak diselesaikan pada batas waktu yang diberikan, atau murid melakukan kegiatan di luar kegiatan pembelajaran, misalnya mengobrol, maka murid tersebut akan kehilangan waktu bermain dan harus menyelesaikan tugas karena ketertinggalannya. Peraturan dan konsekuensi yang mengikuti ini sudah diketahui sebelumnya oleh murid. Sikap guru di sini senantiasa memonitor muridnya. Ya, baik. Di sini artinya siswa tersebut sudah 3 kali tidak melaksanakan tugas sesuai batas waktu yang sudah diberikan oleh gurunya. Nah, kemungkinan pada saat melaksanakan tugas tersebut, anak itu mengobrol, nah, kemudian bermain bersama temannya. Nah, dia tidak merasakan, dia tidak menyelesaikan tugas karena ketertinggalan waktunya dalam menyelesaikan tugas tersebut.
di sini peraturan dan konsekuensinya yang mengikuti. Nah, jadinya siswa ini sudah mengetahui konsekuensinya apa jika tidak melaksanakan tugas tersebut. Nah, itu mungkin dipahami dan dicerna Bapak dan Ibu. Nah, apa itu hukuman dan konsekuensi? Sekarang kita ke restitusi. Di sini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu dikemukakan oleh Goosen pada tahun 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu dikemukakan oleh juga Charles Goosen pada tahun 1996. Saya lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Terdapat 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, kasih sayang dan rasa diterima. Ya. Kemudian yang kedua, kesenangan atau fun. Yang ketiga, penguasaan, ya, power. Yang keempat, kebebasan atau freedom. Yang kelima, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, saya lanjutkan. Posisi kontrol restitusi. Yang pertama ini adalah penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima, manajer. Nah, di sini ada namanya, di dalam kolom ini ada nama motivasi. Guru berbuat, guru berkata, hasilnya. Motivasi eksternal. Nah, di sini dan motivasi intrinsik. Nah, ini dibagi identitas gagal, identitas berhasil atau sukses, perilaku kontrol negatif, perilaku kontrol positif, kontrol diri. Yang pertama ini penghukum, ya, penghukum. Yang pertama menunjuk menghadirkan dan menunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukan, saya akan. Nah, kemudian saya lanjutkan hasilnya. Memberontak, pendendam, menyalahkan orang lain. Nah, kemudian perilaku kontrol positif. Ini ya, membuat orang merasa bersalah. Yang pertama, berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Kemudian guru berkata, kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Kemudian hasilnya menyembunyikan, mengangkat, menyembunyikan, menyangkal atau berbohong. Kemudian perilaku kontrol positif. Yang ini teman membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Itu guru yang berbuat. Kemudian
lakukan, ini guru berkata, lakukan untuk Bapak Ibu. Ya sudah, nanti Bapak atau Ibu bantu bereskan. Hasilnya ketergantungan. Kemudian yang selanjutnya pemantau, menghitung dan mengukur. Guru berkata seperti itu. Kemudian tadi guru berbuat, kemudian sekarang guru berkata, apa peraturannya, apa konsekuensinya atau sanksinya, apa yang telah kamu lakukan, apa yang terjadi sekarang. Nah, hasilnya menyesuaikan bila diawasi. Kemudian yang kontrol diri, manajer di sini. Yang pertama, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya, guru berkata, apa yang kita yakini? Apa yang kamu meyakini hal tersebut? Kalau kamu meyakini, kamukah yang akan memperbaiki? Nah, yang hasilnya menguatkan watak atau karakter. Baik, saya akan lanjutkan. Nah, di sini keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Nah, keyakinan kelas menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Murid-murid pun demikian. Murid perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan dan menjadi apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut. Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Baik, saya akan lanjut. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Contoh keyakinan kelas yang pertama, ini keyakinan kelas 1. Keyakinan kelas 1, ya ini contohnya keyakinan kelas 1. Setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, baik ini Ibu dan Bapak guru yang kelas 1. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu, ya, untuk kelas 1 bisa disepakati oleh sama-sama siswa, bersama-sama siswa. Nah, di sini saya contohkan hanya 5 saja. Mungkin Bapak dan Ibu nanti bersama siswanya menyepakati, mungkin banyak, jangan lebih dari 20 ya. Atau 10 saja sudah bagus di sana. Ya, 10 keyakinan kelas di sini. Di sini kan saya contohkan hanya 5 saja. Nah, kemudian di sini keyakinan kelas 4. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik. Kemudian percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Yang keempat, berkomitmen terhadap setiap tugas. Yang kelima, senantiasa membantu. Jadinya kalau Bapak dan Ibu sudah membuat keyakinan kelas ini,
Nah, berarti sudah guru dan siswa itu sudah senantiasa pasti saling bekerja sama dan saling membantu. Kemudian keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas 6, hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian selanjutnya diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Nah, baiklah Bapak Ibu, ini proses keyakinan kelas saya. Ya. Bagaimana, ada kendala dalam pembuatan keyakinan kelas? Yang sudah kita sepakati kemarin. Nah, sekarang silakan anak-anak membuat. Itu sudah anak-anak melaksanakan, menempelkan keyakinan kelas itu di gabus ya. Silahkan dituliskan di sana keyakinan kelasnya. Nanti yang mana paling bagus kreasinya itu yang akan Bapak pajang ya, supaya anak-anak jadi keyakinan kelas yang kita buat bersama kelompok kita, misalnya seperti itu ya. Silahkan buat yang menarik dan seindah mungkin ya, supaya anak-anak memiliki sebuah senangan. Nah, keyakinan kelas ini nanti harus anak-anak laksanakan ya. Kita akan tempel ini di kelas kita sehingga anak-anak bisa membaca. Nah, keyakinan kelas ini jika anak-anak sudah bisa melaksanakan perubahan selama 1 semester, baru kita akan buat lagi di semester 2 keyakinan kelas ya. Apabila belum bisa, anak-anak dari ke-10 keyakinan kelas itu anak-anak belum bisa laksanakan, itu pajangan itu tetap akan Bapak tempel ya. Kalau sudah bisa melaksanakan, semester 2 kita buat lagi ya keyakinan kelasnya. Paham anak-anak? Ada yang kurang jelas? Sekian dari Bapak. Oh ya, ini mumpung sudah beristirahat, sudah ada yang selesai? Sudah. Siapa yang sudah selesai? Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1, kelompok mawar. Ini kelompok ya, apa namanya? Ya, singa ya, itu sudah singanya ada perempuan, ada laki-laki. Ya, ini kelompok 3. Kelompok apa namanya? Hah? Kelompok ikan. Ini sudah? Sudah. Ini kelompok Garuda ya, sudah selesai. Ini belum ya. Ya, nanti bisa dilanjutkan lagi ya. Itu sudah ya. Jika sudah, nanti akan Pak Guru akan nilai nanti mana yang bagus, itu yang kita akan baca. Setuju anak-anak? Setuju. Oke. Ya, sekian dari Bapak. Nah, Pak Guru akan ucapkan terima kasih. Ya, silakan nanti ketua kelompoknya Bapak akan panggil. Silakan maju ke depan untuk membawa keyakinan kelasnya. Ya, terima kasih anak-anak. Kemudian keyakinan kelas yang sudah saya lakukan ya. Di sini Bapak dan Ibu boleh jika keyakinan kelas itu sudah disepakati oleh siswa dan guru, nah Bapak dan Ibu silahkan membuat keyakinan kelas itu bersama-sama siswa. Ya, seperti yang saya contohkan di sini. Nah, kemudian dipasang. Ya, boleh dekat pojok baca sehingga Bapak dan Ibu bersama-sama siswa memajang keyakinan kelas tersebut. Ya, memajang keyakinan kelas tersebut di dalam kelasnya masing-masing. Nah, ini contoh keyakinan kelas. Keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas yang sudah saya buat di kelas 4A ya, saling
menghormati teman dan guru, ya, saling membantu bersama-sama siswa, bersikap jujur dan adil, dan semuanya. Ya, ini sudah disepakati oleh murid-murid saya di kelas 4A. Nah, saya sudah melaksanakan aksi nyatanya. Kemudian segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, segitiga restitusi, proses 3 tahapan tersebut didasarkan pada prinsip-prinsip utama dari teori kontrol, yaitu langkahnya yang pertama, menstabilkan identitas. Teori kontrolnya, kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Kemudian langkah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki alasan. Langkah yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kemudian teori kontrolnya, kita semua memiliki motivasi yang internal. Nah, di sini segitiga restitusi. Dalam segitiga restitusi ini ada 3 ya. Menstabilkan identitas. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Betul tidak? Setiap manusia itu pasti memiliki kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Secara kita tidak sadari ya. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna. Pasti kita pernah melakukan kesalahan. Bukannya bapak dan ibu saja, pasti saya juga pernah. Ya. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, di sini ada validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini ada contoh kasus. Aku mendengar dari laporan ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar dengan Titus ya? Kenapa kamu bisa bertengkar? Ya, mari kita saksikan contoh kasus yang pertama, disiplin positif. Apa yang kamu lakukan terhadap Titus? Nah, coba sekarang kamu pikirkan, apakah menggunakan meja itu apakah sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita dan telah kita sepakati? Menurut kamu, keyakinan kelas apa saja yang sudah kamu langgar? Nah, apakah penting itu menghormati antar teman? Jika menurut kamu itu penting, apa yang kamu harus lakukan pada saat kamu sedang marah? Bersabar dan menahan emosi. Apakah kamu bersedia, Karisma, untuk memperbaiki masalah ini? Jika kamu bersedia, hal apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi masalah ini? Bersabar. Ya, baik. Jika kamu bisa menghadapi masalah ini dengan bersabar dan mengubah perilaku kamu ucapkan terima kasih banyak ya. Mulai besok tidak boleh seperti itu lagi ya. Kita harus menghormati antar teman ya, sesuai dengan keyakinan kelas yang telah kita sepakati bersama ya. Terima kasih Karisma. Nah, baik, itu contoh kasus yang pertama yang sudah saya. Nah, ini testimoninya yang sudah saya terapkan. Nama saya Muhammad Karisma Wulandari dari kelas 6. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Kak Guru untuk dapat mengendalikan diri dan amanah. Kak Guru mengajarkan saya untuk sabar dalam
Itu kasus yang pertama. Kemudian kita lanjut contoh kasus yang kedua. Ini disiplin positif. Kerjasama dengan orang tuanya kamu supaya kamu tidak datang terlambat lagi, ya. Ya baik. Ya, baik Bapak dan Ibu. Nah, itulah kasus 1 dan kasus 2 disiplin positif ya, yang sudah saya lakukan di SD Negeri 27 Pemecutan ini. Saya sudah menerapkan aksi nyatanya tersebut ya. Jadinya sehingga siswa tersebut, intinya jika siswa melakukan kesalahan, kita tanyakan dulu apa tujuan dan alasannya. Kemudian setelah itu baru kita cari solusinya bersama-sama siswa tersebut. Ya, jadinya Bapak dan Ibu jangan langsung menghukum ya atau mengintimidasi siswa tersebut. Kita cari solusinya bersama anak tersebut. Apa tujuan anak tersebut melaksanakan hal seperti itu. Nah, itu saja dari saya Bapak dan Ibu ya. Saya ucapkan terima kasih banyak yang sebesar-besarnya oleh Ibu Kepala Sekolah dan beserta Bapak dan Ibu Guru semuanya SD Negeri 27 Pemecutan ya. Saya ucapkan terima kasih karena sudah diberikan izin oleh Ibu Kepala Sekolah dalam melaksanakan desiminasi modul 1.4 dan budaya positif ya. Nah, sekian dari saya. Om Santi 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 Om. Acara selanjutnya saya serahkan kepada MC. Silakan. Baiklah, demikianlah pemaparan dari Bapak Eko Manudino. Boleh kita kasih aplaus yang semangat untuk Pak Komang. Nah, dari pemaparan tadi, apakah Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu rekan guru
ada masukan dari pemaparan Pak Komang? Yang silakan. Tadi pertanyaan sudah kita sering tanya jawab. Sekarang masukan, apakah ada yang kurang, apa sudah bagus? Silakan. Salah satu dari rekan guru kita yang mau memberi masukan, silakan. Saran. Budayu, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Bu Moderator. Di sini penyampaian dari Pak Komang tentang diseminasi budaya positif sudah sangat baik. Di mana kita, Pak Komang tadi mengajarkan kita gimana caranya untuk menyelesaikan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Jadi selain itu kita juga harus membuat sebuah keyakinan kelas yang harus kita buat di masing-masing kelas agar anak itu bisa terarah. Jadi kita tidak menghukum anak itu, kita memberikan solusi dengan menggunakan keyakinan kelas dan dengan menggunakan segitiga restitusi seperti yang disampaikan. Yang pertama ada menstabilkan identitas, validasi, dan menanyakan keyakinan. Itu sudah sangat baik. Semoga kedepannya kita bisa bersama-sama menyelesaikan kasus yang ada kepada anak-anak dengan baik dan tidak lagi menghukum anak, ya seperti itu. Kita hanya menanyakan dengan menggunakan segitiga restitusi. Segitu saja. Saya ucapkan selamat. Semoga apa tujuan dari Pak Komang bisa berhasil. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Budayu. Terima kasih kita sudah berada di penghujung acara kita hari ini. Semoga apa yang disampaikan Pak Komang tadi, apa yang dipaparkan tadi bisa kita ambil praktik baiknya dan kita laksanakan di kelas kita masing-masing nanti. Bisa Bapak Ibu nggih? Nah, semoga apa yang dipaparkan Pak Komang tadi, ilmu yang kita dapat sangat bermanfaat nanti untuk kita ke depannya. Oke, akhir kata dia ucapkan banyak-banyak terima kasih. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih untuk kita semua. Tepuk tangan dong.